Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada hari ini kita melanjutkan materi pelajaran PKN kelas 10 untuk program Untuk program IPS di kelas di kelas 10 ini. Di semester pertama ada yang pertama adalah ada Pancasila. Jadi PKN untuk kelas 10 itu ada 3 bab. Ini apa yang saya catat, kita tulis di buku catatanmu. Yang pertama ada namanya nilai-nilai. Ada namanya nilai praktek pemerintahan negara. Kemudian kita belajar bab 2 untuk PPKN kelas 10 itu ketentuan Undang-Undang Dasar, ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bernegara. Kemudian, bab 3 terakhir, kita belajar tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Ada namanya lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini punya kewenangan. Ada kewenangan lembaga-lembaga negara. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi selama 1 semester ini kita belajar 3 hal ini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan nilai-nilai ini sebenarnya nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek pemerintahan negara. Yang kedua, kita belajar di bab kedua nanti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, ada nanti kita pelajari kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu kewenangan lembaga-lembaga negara? Seperti menteri, apa tugasnya menteri? Menteri Agama, apa tugasnya Menteri Agama? Menteri Pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya kita pelajari adalah
ada namanya sistem pembagian kekuasaan negara. Jadi negara itu ada negara, dia punya sistem pembagian kekuasaan. Ada pembagian kekuasaannya negara. Ada sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, yang pertama kita pelajari adalah macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara. Yang membagi kekuasaan negara ini namanya John Locke. Namanya John Locke. Nah, inilah orang yang membagi kekuasaan negara. Ada berapa kekuasaan negara menurut John Locke? Yang pertama, ada yang disebut dengan kekuasaan legislatif. Legislatif. Yang kedua, menurut John Locke, ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Nah, ada namanya kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif. Kemudian, menurut John Locke, kekuasaan itu ada lagi federatif. Nah, ada lagi kata John Locke, federatif. Jadi, menurut John Locke, negara itu kekuasaannya ada 3. Yang pertama ada namanya kekuasaan legislatif, ada namanya kekuasaan eksekutif, ada namanya kekuasaan federatif. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Apa itu kekuasaan legislatif? Ya toh? Nah, di dalam negara ada namanya kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Jadi dia kekuasaannya membuat undang-undang. Membuat undang-undang. Nah, apa contohnya di dalam negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan legislatif? Contohnya adalah DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, salah satu kekuasaan negara yang namanya DPR itu dia punya kekuasaan legislatif. Apa itu? Membuat undang-undang. Apalagi selain DPR? Selain DPR ada namanya DPRD provinsi. Ada namanya DPRD kabupaten kota. Jadi ini adalah namanya lembaga-lembaga legislatif. Dia membuat undang-undang. Apa itu undang-undang? Undang-undang itu adalah peraturan negara. Kalau DPRD apa yang dibuat? Peraturan daerah. Jadi ini masing-masing undang-undang. Ada undang-undang, ini namanya kekuasaan legislatif. Apa itu? Dia salah satu fungsinya kekuasaan legislatif itu, definisinya kekuasaan legislatif itu menurut John Locke ini bahwa dia adalah pembuat undang-undang. Kekuasaannya adalah membuat undang-undang. Nah, selanjutnya kekuasaan yang kedua menurut John Locke ini adalah kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Apa itu kekuasaan eksekutif? Yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi dia ini kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang.
Nah, apa contohnya eksekutif di dalam negara kita? Contohnya dia adalah presiden. Presiden, apalagi menteri, apalagi gubernur, apalagi wali kota, apalagi bupati. Nah, inilah yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Apa itu? Dia menjalankan undang-undang. Kalau legislatif, dia pembuat undang-undang. Kalau eksekutif, eksekutif, eksekutor, pelaksana, melaksanakan. Nah, dia melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Misalnya, DPR sebagai yang mempunyai kekuasaan legislatif membuat undang-undang. Apa itu? Setiap anak santri mendapatkan tunjangan pendidikan 5 juta per bulan misalnya. Itu menurut undang-undang 5 juta per bulan. Nah, eksekutif, apakah itu presiden, menteri, gubernur, wali kota, itu bisa melaksanakan undang-undang itu. Dia yang membayarkan, yang memberikan apa? Yang memberikan uangnya kepada santri sesuai dengan amanat undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Selanjutnya, yang terakhir, menurut John Locke ini ada namanya federatif, kekuasaan federatif. Ini namanya kekuasaan federatif. Ada namanya kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan federatif? Yaitu kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri. Apa contohnya? Dia adalah duta besar. Duta besar. Apa itu tugasnya duta besar? Dia adalah perwakilan negara yang ada di luar negeri. Apa contohnya? Duta besar Malaysia, duta besar Eropa, duta besar Belanda, duta besar negara-negara Eropa ada. Nanti inilah yang mewakili Indonesia di luar negeri. Nah, ini adalah kekuasaan negara yang didefinisikan oleh John Locke. Selanjutnya, apakah ada kekuasaan negara selain John Locke yang didefinisikan John Locke? Ada. Yang selain John Locke ada namanya Montesquieu. Montesquieu itu membagi juga kekuasaan ke dalam 3 bagian. Tadi John Locke membagi kekuasaan itu ke dalam 3 bagian. Nah, ini Montesquieu juga membagi kekuasaan itu ke dalam 3 bagian. Kita lihat apa yang menurut Montesquieu. Jadi tadi adalah kekuasaan menurut John Locke, sekarang ada namanya kekuasaan negara, kekuasaan negara menurut Montesquieu. Namanya Montesquieu. Ini namanya Montesquieu. Apa yang dikatakan Montesquieu kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara menurut Montesquieu itu dibagi ke dalam 3 sama dengan John Locke. John Locke juga membagi kekuasaan negara itu ke dalam 3. Apa itu? Yang pertama, kata Montesquieu, kekuasaan negara adalah
legislatif. Oh, sama dengan John Locke. Dia juga legislatif. Yang kedua, ada yang disebut dengan eksekutif. Nah, ini eksekutif. Eksekutif. Yang ketiga, ada yang disebut dengan yudikatif. Nah, bedanya dengan John Locke. Nah, John Locke ada legislatif, ada eksekutif, tapi yang ketiga adalah federatif. Tetapi menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu dibagi tiga. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, yang kedua adalah eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif. Jadi ini adalah pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, sekarang apa itu legislatif? Sama yang didefinisikan oleh John Locke. Dia adalah pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Eksekutif apa? Eksekutif itu adalah pelaksana undang-undang. Ya toh? Yudikatif itu apa? Yudikatif itu adalah mempertahankan undang-undang atau biasa disebut juga dengan penegak hukum. Nah, penegak hukum. Nah, kalau pembuat undang-undang apa tadi? DPR, DPRD, sama kabupaten provinsi, DPRD provinsi, kota, kabupaten. Nah, kalau pelanggar undang-undang, kalau pelaksana undang-undang itu presiden. Apalagi menteri. Apalagi wali kota. Apalagi bupati. Ya toh? Namanya pelaksana undang-undang yang melaksanakan apa yang ditulis di dalam undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Yudikatif itu apa? Penegak hukum. Apa contohnya? Jaksa, polisi, apalagi hakim, apalagi Mahkamah Agung, apalagi Satpol PP. Nah, ini namanya penegak hukum. Jadi, menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Jadi ada tiga ini menurut Montesquieu. Yang bedanya dengan John Locke itu adalah ada namanya, kalau John Locke yang ketiganya adalah federatif. Kalau Montesquieu itu adalah yudikatif. Nanti kalau ada ujian, apa perbedaan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu? Nah, perbedaannya adalah di federatif dan yudikatif. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk mata pelajaran PKN kelas 10 di Selasa minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.